Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 177 Jakarta, Bapak Dr. Andes Rohadi MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 177 Jakarta, serta Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas hidayahnya kita dapat berkumpul di siang ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Salawat serta salam telah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumil akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ini kami mulai, saya bacakan dulu susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian adalah doa, sambutan Kepala SMP Negeri 177 Jakarta, selanjutnya paparan materi diseminasi budaya positif, selanjutnya tanya jawab dan penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Samsuri SPD. Kepada Bapak Samsuri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, dan semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Samsuri. Selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala SMP Negeri 177 Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Rohadi MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyaksikan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Andianto. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Andianto dan Bu Susi telah mengikuti pelatihan guru penggerak itu untuk yang angkatan 7 itu mulai dari
bulan Oktober. Waktu itu pas pembukaannya di yang di itu SMK 8, saya sama terusan menyaksikan, dan sekarang sudah berapa bulan Pak? Udah 5 bulanan ya, 4 bulan ya. Nah, pada hari ini nanti Pak Andianto akan menyampaikan banyak hal pengalaman dan informasi apa yang sudah diterimanya dalam rangka bagaimana nanti di sekolah kita akan mempunyai budaya yang positif untuk melayani putra-putri kita sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita sudah kita mulai dari kelas 7 ini. Tentunya kita sangat berkeinginan jangan selalu membenarkan yang sudah biasa. Karena udah biasa jangan benar ya. Jangan membenarkan yang udah biasa, tapi sebaiknya lah kita membiasakan yang benar. Nah nanti Pak Andianto akan banyak memberikan informasi tentang hal ini, bagaimana kita mengelola putra-putri kita, mendidik putra-putri kita di kelas maupun di sekitarnya. Mari sama-sama kita ikuti dengan baik, mudah-mudahan kita akan menjadi semakin tahu apa yang harus kita lakukan di dalam mendidik putra putri kita. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama kita ikuti informasi pengalaman dari Pak Andianto. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Rohadi MPD. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andianto SPD Eskom. Kepada Bapak Andi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Bu Yeni sebagai pembawa acara. Di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah pernah saya dapatkan di dalam guru penggerak angkatan ke-7. Bukannya menggurui, tapi kita sama-sama belajar bagaimana sih cara mendidik anak yang baik seperti itu. Jadi budaya-budaya positif apa yang bisa dikembangkan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ruhadi MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 177. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya. Pada kali ini materinya saya itu akan membawakan tentang budaya positif. Nah ini aksi nyatanya. Jadi untuk ada latar belakang Bapak Ibu. Latar belakangnya ini adalah dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid-murid di sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah akan terwujud dengan baik. Jadi intinya adalah terpusat nanti visinya berjalan dengan baik. Berikutnya ini Bapak Ibu fasilitator saya Ibu Eti Arisnatisti ini dari Yogyakarta atau beliau adalah dosen. Berikutnya ini Bapak Wiwi Setiawan ini pengajar praktik. Ini dari SMA BM 400. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa itu kalau menjadi pengajar praktik nanti Bapak Ibu bisa sebagai pembimbing
calon guru penggerak. Jadi sebatas itu. Tapi kalau untuk CGP, Bapak Ibu bisa nanti ketingkatannya kepala sekolah atau ke pengawas. Jadi bedanya seperti itu. Ini dua orang ini yang setiap hari membantu saya dalam hal, iya ini foto saya Bapak Ibu. Lanjut. Tujuan. Yang pertama adalah menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa. Yang kedua, mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Alhamdulillah kita sudah melakukan yang namanya pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, sudah kita lakukan untuk di kelas 7 ini. Ini lumayan bagus dan memang terus dikembangkan. Jadi imbasnya nanti ke sana. Berikutnya adalah tolak ukur. Yang pertama, siswa dapat menyusun keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. Ya, nanti kita akan praktek Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menuliskan. Berikutnya, siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten baik di kelas atau di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi nanti akan terbawa Bapak Ibu setelah dia mengetahui budaya positif seperti apa, nanti akan terbawa sampai di lingkungan dia tinggal seperti itu. Lanjut, ini lini masa tindakan. Maksudnya lini masa ini berarti bagaimana sih tahapannya begitu ya Bu. Guru melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. Jadi intinya nanti mensosialisasikan. Berikutnya, guru menjelaskan pentingnya dan manfaat keyakinan kelas sebagai budaya positif. Berikutnya, guru membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di kelas 9, karena ini ada CGP juga, di kelas 9 di tembok-temboknya itu sudah ditempel ya Bapak Ibu ya. Lihat ya, yang memo-memo seperti ini gitu ya. Nah itu salah satunya. Berikutnya, siswa berpendapat terkait keyakinan kelas yang dibuat. Jadi nanti siswa punya pendapat, ya seperti itu, boleh meluangkan pendapatnya. Lanjut, siswa menandatangani keyakinan kelas yang dibuatnya dan menempelnya di dinding. Jadi setelah disepakati, apa yang kita sepakati, semuanya sepakat, nanti dibikin, ya diketik yang rapi, nanti tantanganin. Contoh misalkan ada ketua kelasnya, ya ada wali kelasnya, itu nanti bisa berkolaborasi. Lanjut, siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Jadi nanti dikala siswa itu ada yang salah, nah ingat keyakinan kelas kita yang setelah kita sepakati seperti itu. Jadi dia nanti akan terbiasa. Setelah dia akan melakukan kesalahan, dia akan oh iya ini salah, oh iya ini salah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tingkatannya nanti tujuannya seperti itu. Lanjut, gambarannya. Ya, gambaran yang sudah pernah saya lakukan, saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa berhak memberikan pendapatnya masing-masing dan ditulis di buku catatan. Ya. Kemudian keyakinan kelas disepakati, setelah itu ditandatangani. Ya, dan bisa juga ditempel di dinding kelas dan dilaksanakan bersama. Dan saya juga mengimbaskannya kepada rekan guru. Ya, kayak misalkan saya memberitahu Bu, kalau bisa Ibu bikin seperti ini juga, gitu ya. Itu contoh tindak lanjutnya. Untuk menyusun keyakinan kelas sebagai penerapan budaya positif. Jadi inilah aksi nyata yang saya lakukan dan ini akan saya imbaskan ke Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Ya nanti akan berdampak siswa tersebut dikala dia akan melakukan kesalahan, dia akan oh iya ini salah, oh iya ini salah, seperti itu. Berikutnya hasilnya, ini hasil yang saya dapati Bapak Ibu. Siswa semakin percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, peduli sesama dan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan guru lain tergerak menyusun keyakinan kelas. Jadi kalau saya lihat ya sudah ada beberapa di kelas-kelas ada tempelan-tempelan, itulah sudah mulai
guru-guru sudah mulai melakukan. Berikutnya rekan guru sudah mencoba menerapkan budaya positif pada kelas yang diajarkan. Jadi itu lanjut. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang namanya ini disiplin positif sudah berjalan, kita tidak boleh lagi Bapak Ibu untuk menghukum anak, ya. Jadi tidak boleh lagi. Nah ini sudah harus, dan kita juga tidak ada lagi yang namanya bentak-bentak anak, gitu. Jadi anak kalau saya lihat gitu kan, makanya Bapak Ibu boleh lihat gitu kan, setelah saya ikut CGP, saya nggak pernah kan teriak-teriak sama anak gitu ya, maksudnya saya sudah mulai, oh iya ternyata jadi anak itu semakin dia dimarahi, dia akan semakin membangkang Bapak Ibu. Kalau kita lihat, coba saja ya, saya sudah pernah lihat gitu kan, ada guru yang maaf gitu kan, nah, dia pasti akan, dan bahkan ada guru yang dia tidak suka, ya kan, ya imbasnya tadi buat ejek-ejekan atau gimana gitu. Jadi intinya seperti itu. Makanya ini bisa kita nanti terapkan disiplin positif seperti ini. Jadi itu lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah ini ada beberapa motivasi, ada 3 motivasi yang bersifat eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah ini juga nggak boleh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu, nah kamu kalau nanti ranking 1, Bapak kasih uang 100.000, itu tidak boleh Bapak Ibu. Dia nanti akan berbuat baik kalau ada imbalannya, begitu. Jadi ini reward itu tidak boleh. Jadi nanti kalau nggak ada, ngapain orang Pak Andi nggak ngasih uang gitu kan, atau Pak Andi ngasih hadiah, buat apa saya, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ini tidak baik. Lanjut yang ketiga, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini, gitu ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Bukan semata-mata reward atau hadiah atau punishment, jadi bukan itu. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi nilai-nilai yang menurut dia baik, dia akan lakukan. Kalau menurut dia tidak baik, dia tidak akan lakukan. Inilah penerapannya. Nah, motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya, jadi di dalam diri. Kan kadang-kadang ya itu tadi, kalau misalnya kita ngasih reward berarti kan eksternal ya. Ya kan? Kalau internal dari dalam diri, oh iya, ternyata kalau saya begini salah. Oh, saya tidak akan melakukan seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ada posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir manajer. Nah ini ada tingkatannya. Kalau penghukum, ya kan, yang kita teriak-teriak gitu ya, kamu keliling lapangan 10 kali. Nah itulah penghukum. Gitu. Ya jadi ini sudah tidak boleh nanti dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi untuk posisi kontrol sebagai penghukum ini tidak boleh dilakukan. Oke, nanti ada videonya bisa kita tonton. Berikutnya ini segitiga restitusi. Ini cara penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kalau misalnya kamu salah, ya kan, ada konsekuensinya. Itu kita lakukan. Berikutnya menanyakan keyakinan. Ya. Nah, tujuan dari langkah tersebut adalah agar nantinya terbentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi
secara otomatis dia akan merasa bersalah. Jika dia akan melakukan kesalahan, dia akan melakukan bersalah seperti itu, dan akhirnya tidak akan jadi, begitu ya. Lanjut. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam kemudian terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid yang tadi kita bahas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, ya, yang mudah diingat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun kelasnya. Jadi nanti Bapak Ibu saya kasih kertas. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan ini, contoh saja kita mau melakukan rapat seperti ini Bapak Ibu. Jadi awal sebelum kita pembelajaran itu kita lakukan kesepakatan kelas begitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya di sini contoh misalkan secara simpel saja, kalau mau izin atau mau ke belakang izin dulu gitu kan. Atau kalau mau bertanya tunjuk tangan begitu-gitu ya Bu. Jadi nanti ini akan terbiasa dan anak melakukan kebaikan terus selamanya seperti itu. Iya, Bapak Ibu boleh ditulis gitu kan, keyakinan kelas apa yang menurut Bapak Ibu perlu ya dikembangkan di dalam kelas seperti itu. Ada yang belum dapat? Iya, saya juga udah kebayang Bapak Ibu gitu kan. Oh iya, kan siapin pulpen gitu kan. Oke. Iya. Nih, contoh Ibu Susi menguatkan terima kasih setelah meminjam barang ya, ini. Jadi kita tempelkan sini Bapak Ibu. Nah, iya seperti itu. Jadi apa yang menurut Bapak Ibu yakini dan itu selalu ingin berbuat baik gitu kan. Contoh tadi itu Bu Susi kalau pinjem barang ya terima kasih gitu kan. Kebanyakan kan anak-anak sekarang kan minjem barang ya udah diambil. Iya. Bahkan anak-anak sampai di kelas lah kok kayak begitu. Makanya tuh pas giliran saya melakukan kesepakatan kelas baru dah dia menuliskan ya kan. Kalau pinjam ya tolong dikembalikan kayak begitu-gitu itu bisa dilakukan. Nah ini budaya positif menurut filosofi KHD ini Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Budaya positif yang dilaksanakan di sekolah merupakan hal yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun murid seiring kekuatan kodratnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu mendidik itu menuntun Bapak Ibu. Jadi kita jangan sampai kita kamu tidak mengerti, tapi bukan seperti itu. Terus kita tuntun supaya apa? Supaya nanti dia akan menemukan ternyata seperti ini. Bukan berarti kamu nggak pinter banget nih. Kamu nggak tahu kata-kata yang lebih ini, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun itu misalkan rumus matematika pakai ini, tidak mengerti ganti rumusnya ya kan. Maksudnya metodenya atau caranya sama seperti halnya pelajaran TIK misalkan. Dia nggak ngerti rumus ini, kita ajarin pakai menu yang lain atau lebih sederhana lagi seperti itu. Berikutnya nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika
Seorang guru memiliki nilai guru penggerak serta menerapkan peran guru penggerak. Jadi nanti ya ada kemarin teman kita ada 3 ya Bapak Ibu ya. Pak Sofan, Pak Wiga, Pak Imam yang mendaftarkan. Mudah-mudahan lolos gitu kan, dan nanti akan ada pengimbasan lagi yang nantinya akan memberi efek semakin baik sekolah kita seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau guru penggerak dia tidak mengganggu Bapak Ibu. Jadi biasanya itu dilakukan kegiatan itu setelah dia pulang kegiatan mengajar. Iya, jadi tidak ada di jam pagi seperti PPG, tidak. Jadi guru penggerak itu nanti akan ada misalkan taruhlah pembimbingan di hari Sabtu gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak akan mengganggu. Dan malah kalau Bapak Ibu sudah ikut guru penggerak nanti akan punya semangat untuk ke kelas gitu. Nah itu dia. Kemarin kan iya. Jadi kemarin juga Bapak Kepala Sekolah mencanangkan gitu kan. Ayo gitu kan Bapak Ibu yang masih bisa gitu kan, tolong ikuti begitu ya. Baik mengajar praktek, baik CGP, ya silahkan. Karena ini memang peluangnya ini nanti ke sana arahnya. Ya, Bapak Ibu itu akan menjadi yang terbaik begitu. Oke. Ini budaya positif visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, yaitu dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat gitu kan, visi guru penggerak itu seperti ini gitu kan. Lanjut. Nah ini refleksinya. Maksudnya refleksi ini kita introspeksi gitu ya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang tadi saya sampaikan, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, ya positif kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini apakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Adakah? Ada Bapak Ibu? Kira-kira yang ada Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu menarik begitu ya? Ada? Dari teori kontrol, teori motivasi, hukuman. Nah, iya. Oke, terima kasih Pak Tursan. Ini teori kontrol yang menurut Pak Tursan lebih menarik gitu kan? Gitu. Ya, terima kasih Pak Darsono. Sudarsono sudah menempel. Iya. Iya. Tenang Bu, aman. Oke. Nah, kalau saya, ini refleksi saya sudah memahami konsep-konsep inti di modul ini, yaitu tentang disiplin positif. Ini yang tadi sudah digambarkan itu saya sudah paham dan sudah saya kembangkan juga di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi sudah saya terapkan, ya inilah yang memang harus dilakukan begitu. Makanya anak-anak sekarang juga alhamdulillah kelas saya di 7H gitu kan, terutama karena saya wali kelas itu, jadi sudah mulai mengerti, oh iya gitu kan. Sampai tadi juga ada beberapa yang yang care dengan saya seperti itu. Jadi itulah nanti yang akan jadi bukan lagi nanti siswa dan guru jadi musuh, bukan, tapi jadi teman begitu Bapak Ibu. Bukan, maksudnya di posisinya nanti kan ada penyelesaian masalah Bapak Ibu. Jadi nanti ada memang di posisi teman seperti apa begitu. Nanti bisa kita lihat. Oke. Kita lihat videonya Bapak Ibu ya.
Oke. Jadi begini Bapak Ibu, saya apa ya? Jadi gini, mencari posisi di mana posisi tersebut ya disesuaikan karena memang saya juga akan melakukan sesuatu gitu ya, dan saya ya jadi bukan reward itu bukan, tapi ucapan syukur saya ya, ucapan syukur saya sampai di sini, sudah sampai di sini. Lima posisi kontrol itu satu, posisi pembuat, dua, posisi pembuat rasa bersalah, tiga, posisi pemantau, empat, posisi pemantau atau monitor, dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Gimana Bapak Ibu videonya? Oke. Iya, jadi inilah 5 posisi kontrol yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan nantinya secara tidak langsung sampai ke tingkatan manajer. Jadi benar-benar sistem kontrolnya itu sudah benar-benar di atas begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini tujuannya. Nah berikutnya ini sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini saya akan membaca. Ya. Oke, yang pertama ini berani menyampaikan maaf setelah melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ya, ini bagus. Berikutnya ini kurikulum Merdeka 2024 ganti Pak. Berikutnya ini bagus nih. Izin ke toilet hanya boleh 1 orang. Benar Bapak Ibunya diterapkan di kelas-kelas. Jadi kadang-kadang siswa itu iya, plus tidak boleh membawa HP. Berikutnya raise hand, berarti dia tunjuk tangan jika dia bertanya ya. Nih jangan lupa. Berikutnya tidak memegang HP selama KBM atau mengingatkan teman untuk tidak bermain HP. Ini bagus Bapak Ibu, memang harus ditingkatkan untuk tidak menggunakan HP. Jadi kalau saya sudah mulai menyuruh anak-anak, kalau memang gurunya tidak menyuruh menggunakan HP, ya tolong disimpan di dalam kotak atau tasnya masing-masing. Jika dia melanggar, otomatis kita ambil. Itu untuk efek biar dia paham kalau
komitmennya itu harus seperti itu. Berikutnya komitmen dengan kesepakatan. Maksudnya ini gimana Bapak Ibu ya? Komitmen dengan kesepakatan. Oke, lanjut. Selalu bersyukur. Berikutnya ini tadi yang tadi Bu Susi ini mengucapkan terima kasih setelah meminjam barang. Ini memang wajib karena ini anak, dan alhamdulillah anak kita Bapak Ibu banyak yang jujur gitu ya. Kemarin saya ketemu dengan anak, Pak, saya menemukan uang gitu kan, nggak sedikit, lumayan banyak gitu kan, di WC, dan alhamdulillah langsung saya tanyakan karena itu eskul, anak-anak eskul kemarin, ya alhamdulillah masih ada anak-anak yang seperti ini Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita kembangkan. Kemarin saya hanya kurang memberi apresiasi, maksudnya ini loh nak yang menemukan uang kamu begitu, maksudnya jadi ada jelas. Iya, itu bisa juga Pak Dokter di video ini. Jadi itu alhamdulillah masih ada anak-anak yang jujur Bapak Ibu, banyak. Jadi saya sering pagi menguang di kantin, pagi menguang di lapangan seperti itu. Ini harus kita ini. Nah itu dia, itu namanya mencuri. Iya. Oke, berikutnya masuk kelas tepat waktu, tertib dan rapi dalam berpakaian. Nah ini yang PR buat kita di Bapak Ibu untuk masalah kerapihan anak-anak. Jadi kalau saya lihat ya anak-anak itu juga sebenarnya ya, kalau kita lihat bahkan setelah sholat saya sering ingatkan gitu, kadang-kadang saya bercanda mandi telanjangin begitu. Jadi cuman efek bergurau gitu. Jadi seakan-akan kita oh ya anak tertib langsung dibenerin begitu. Jadi ada gurau sedikit gitu dan jangan terlalu keras karena anak nanti akan efeknya pasti akan balas dendam gitu. Lanjut, harus konsentrasi ketika guru menerangkan materi. Oke, ini bagus juga, harus konsentrasi. Lanjut, ini kebalik. Jadi tulisannya ya keyakinan kelasnya yang pertama tidak datang terlambat, ya benar, ini wajib. Tidak berisik pada saat di kelas, benar. Tidak boleh balik kamar mandi pada saat KBR, berarti tidak bolak balik. Maksudnya tidak bolak balik. Jadi kalau misalnya dia buang air ya istirahat, waktu istirahat ya digunakan untuk itu juga gitu ya, anak kecil. Lanjut, tahu diri. Lanjut, pembiasaan melaksanakan literasi, jangan lupa reward. Wah, ini nggak boleh Bapak Ibu. Ini nggak boleh, reward ini nggak boleh. Jadi nanti anak akan tergantungan kalau nggak dikasih reward dia tidak akan berbuat baik Bapak Ibu. Lanjut, berkata jujur wajib, ini bagus juga. Berikutnya, lantai kelas bersih, tidak ada sampah-sampah. HP dikeluarkan apabila, nah itu tadi yang saya bilang, HP dikeluarkan apabila diminta oleh guru. Kalau guru nggak minta, jangan dikeluarkan, itu kesepakatan bagus. Berikutnya, saat jam pelajaran tidak ada yang main HP. Benar, sama itu tadi. Mengerjakan tugas di rumah tidak di kelas. Tidak mencontek. Jadi ini yang PR buat kita juga Bapak Ibu. Kemarin saya ngajar seni budaya di kelas 8. Saya masuk. Ternyata anak sedang mengerjakan bahasa Indonesia. Pak dilaporin ke gurunya ya, gitu kan. Jadi dia sistemnya satu orang yang mengerjakan disebar ke guru. Nah, kolaborasi. Ini yang salah Bapak Ibu. Jadi kalau bisa diingatkan, karena saya sering bilang begini, contoh di pelajaran seni budaya saya menerapkan pembuatan poster digital Bapak Ibu. Jadi saya menyuruh anak itu bukan berarti kan banyak poster di internet gitu ya, tinggal diambil, download, cetak. Ya, jadi maksudnya dikala kita membuat itu kan, kalau kita editing benar-benar cari backgroundnya, tempel, cari tentang apa nih kebersihan, cari tempat sampah, tempel, cari orang yang lagi nyapu, tempel. Itu akan membuat efek dia memahami, ternyata begini cara editing begitu ya. Nah nanti setelah dia
punya pengalaman itu nanti akan tertarik Bapak Ibu. Jadi saya sering memberi pengalaman seperti itu. Bahkan sekarang pun komik juga digital Bapak Ibu. Saya bikin suruh anak-anak, walaupun saya tidak nyuruh pakai program ini, tapi anak sudah akan mencari di internet. Banyak Bapak Ibu, anak-anak sekarang luar biasa. Jadi komik bikin digital, jadi nanti dicetak, nanti kalau misalnya bagus bisa ditaruh di perpustakaan Bapak Ibu, atau nanti kalau bagus banget kita kasih ISBN nih sama Pak Jarif gitu kan, mungkin bisa sampai seperti itu Pak Haji ya. Nah itu. Lanjut ini tadi ini Pak. Oke, ini membuang sampah di tempat sampah jangan sembarangan ya. Ini makanya juga sekarang sudah diterapkan di sekolah kita untuk anak-anak, diingatkan Bapak Ibu ya, diingatkan untuk ke atas tidak membawa makanan dan minuman. Lanjut, ini kebanyakan juga. Meminta maaf kalau bersalah ya, benar sekali. Ini juga perlu di kesepakatan kelas. Kalau ulangan harus mandiri, tidak boleh mencontek ya, ini juga benar. Jangan berkata kasar dan kotor saat di kelas. Nah ini juga anak-anak setelah saya lakukan ini, itu anak-anak juga dia akan membuat banyak. Memang kalau tidak lakukan seperti ini itu kata-katanya yang memang tidak sewajarnya untuk anak-anak itu. Jadi Bapak Ibu, jadi dia akan menuliskan. Dia sering kata-kata kotor dan sebagainya. Oh itu tulis nama. Jadi nanti sepakati. Jadi nanti pas giliran anak itu melanggar, bukan lagi dikasih punishment, hukuman, denda, bukan. Tapi ada yang tadi ya posisi misalnya kita sebagai manajemen seperti itu. Berikutnya berdoa sebelum belajar ya, ini setiap hari kita lakukan. Minta izin keluar kelas, ya ini harus gurunya minta izin. Minta maaf bila bersalah. Bagus Bapak Ibu, ini sudah semua benar kurang lebihnya. Nah untuk berikutnya sesi tanya jawab kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andi atas paparannya tentang diskriminasi budaya positif. Terutama kita harus memperhatikan posisi kontrol kita sebagai guru dengan tujuan supaya menciptakan siswa yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Oh, baik Bapak Arif, silakan Bapak. Komunikasinya itu ya Pak. Baik, untuk kameranya ke sini. Tujuannya Udah lama nggak masuk TV Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas paparannya, informasinya, paling minimal mengingatkan kembali gitu, mengingatkan kembali waktu belajar tentang psikologi anak gitu. Terus kemudian dari sekian banyak itu tadi saya tertariknya sebenarnya dua. Satu itu yang tadi posisi kontrol tadi itu, atau posisi apa? Posisi guru kalau ada anak yang melanggar itu apakah dari mulai tingkatan pertama yang guru sebagai apa tadi penghukum, sampai kemudian tingkat manajer tadi. Ada nggak punya ini bahwa setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang karakternya itu kalau ditanya gitu aja, nggak usah itu, anak terlambat begitu ketemu kita langsung dia besok tidak akan terlambat lagi. Tapi ada anak yang sekarang terlambat, besok dimarahin sampai bonyok itu terlambat lagi. Besok dimarahin lagi, ya terlambat lagi. Ya, contohnya yang di masjid saja itu juga gitu, anak yang begitu. Ini di kasar sudah, dihalus sudah, dibuat seperti yang lainnya juga sudah, dikasih umpan juga sudah. Gimana ini kalau yang seperti itu gitu maksudnya?
Artinya bahwa sebenarnya setiap anak itu bagaimana cara kita menegurnya pas atau tidaknya tergantung karakter anak itu. Kalau kita tahu kata karakter anak ini nggak bisa, ini dihalus nggak bisa. Satu. Yang kedua, anak ini nggak bisa dikasar. Kita cukup ngomong, nah, jangan terlambat lagi ya. Kan nggak enak kalau terlambat. Ada yang udah langsung, oke Pak, siap. Nah, tapi ada yang digituin ya besok terlambat lagi. Gitu. Nah, artinya tadi bahwa yang saya tanyakan itu, yang begitu itu ada nggak? Kalau kita menggunakan menggunakan control manager itu, kalau ketemu anak yang sifatnya seperti ini. Tapi kalau kita yang hukuman itu, kalau ketemu anak yang seperti ini, gitu loh. Jadi ada satu posisi sebagai guru, tapi ada satu juga posisi sebagai anak. Kita tahu dulu posisinya seperti apa, gitu. Ada nggak waktu pelatihan gitu diajari, anak ketemu yang seperti ini, harusnya pakai ini, anak. Nah, yang seperti itu ada nggak? Itu aja yang pertama. Yang kedua nanti itu aja untuk tambahan yang lain kalau ada. Baik, terima kasih itu saja Pak Andi sebagai setting. Oke, langsung dijawab saja ya. Terima kasih Pak Haji Arif atas pertanyaannya, luar biasa. Memang itu tadi. Jadi sama seperti halnya Ki Hajar Dewantara yang mengatakan adalah untuk mengajarkan anak itu harus menuntun dalam artian ya kita harus sabar Bapak Ibu, ya kan? Iya. Jadi seperti itu. Iya Bapak Ibu, jujur saya setelah CGP ini coba tanya anak-anak gitu kan, saya di kelas seperti apa gitu ya. Iya benar, memang harus seperti itu. Jadi nanti ya kita akan tahu, oh iya seperti ini. Jadi nggak ada lagi yang tadi mungkin masukan Pak Haji Arif mungkin bisa ya. Jadi nanti kita lihat dulu nih anaknya karakternya seperti apa gitu ya. Oh ini penyelesaiannya seperti mungkin bisa Pak Haji. Jadi tapi kalau di dalam ini pembelajaran di CGP ya kita sebagai pendidik mana yang paling baik menurut Bapak Ibu untuk diterapkan ke anak tersebut begitu ya. Jadi mana yang menurut Bapak Ibu baik gitu. Jadi kalau misalkan kalau penghukum itu kemungkinan besar ya nanti secara otomatis anaknya pasti akan membangkang begitu. Tapi kalau untuk yang berikutnya tadi yang sebagai teman ya kan, sebagai merasa bersalah dan sebagainya itu mungkin anak akan maksud Bapak ini seperti ini begitu. Intinya kita terus Pak, kita ulang-ulang, kita jangan bosan-bosan Pak Haji ya, jangan bosan-bosan untuk iya. Iya. Insya Allah ya saya juga saya terus kembangkan gitu kan apa yang dapat materi jadi langsung saya terapkan. Bahkan untuk yang kesepakatan kelas ini Bapak Ibu harus ditandatangani sama orang tua ya, ditandatangani sama orang tua, siswa dan guru pengajarnya Bapak Ibu itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Terima kasih Pak Andi. Dalam masalah ini saya soalnya suka ya Pak Andi memberikan reward. Saya tuh suka banget memberikan reward pada anak-anak. Itu salah satu pemicu ya. Motivasi, salah satu motivasi sebenarnya. Suka berikan reward. Dan itu pun ada teorinya. Teorinya tuh ada dari Pak Ngalim, kalau nggak salah dari Pak Ngalim Purwanto deh, tokoh pendidikan kita. Apakah dengan teori yang di sini mereka menyalahkan guru yang telah memberikan reward? Sementara kalau pembelajaran itu adalah berarti stimulus sama respon. Ketika kita memberikan stimulus ada responnya, ada lagi rewardnya, nanti ada punishment ya, punishmentnya sesuai dengan pembelajaran tentunya. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada yang ini, saya pikir teori dari Pak Ngalim, teori dari behavioristik yang pernah kita pelajari dulu waktu kuliah itu kayaknya nggak klik gitu. Makasih. Ya, terima kasih Bu Ati. Langsung saya jawab ya. Itu saya juga tadinya seperti itu Bapak Ibu. Saya paling demen yang namanya ngasih reward gitu kan ke anak-anak. Itu kita namanya ada pertemuan yang namanya pertemuan tatap muka atau dengan pengajar praktik dan teman-teman CGP se-Jakarta begitu Bapak Ibu. Itu saya benar-benar komitmen kalau yang namanya reward itu bagus. Ternyata setelah ada dijelaskan seperti ini, jadi nanti anak-anak itu akan tergantungan Bapak Ibu. Dikala nanti ibu tidak ngasih reward, anak itu akan malas.
begitu. Jadi sebenarnya tidak menyalahkan, reward itu silahkan, tapi intinya dengan ibu seperti itu nanti akan selalu anak itu Miss Ati ngasih uang nih ntar, ya kan, tungguin dulu ya kan, ayo kita belajar. Tapi kalau Miss Ati nggak ngasih uang, ngapain kita belajar, begitu. Seperti itu, ini sudah berjalan dan memang ternyata reward itu ya bukannya nggak baik, tapi intinya nanti akan tergantung anak tersebut. Dikala dia mau membuat baik, ya kalau ada, ya contoh kalau dulu kan, nah kamu nanti misalnya kita sebagai orang tua, nah kamu nanti kalau misalnya ranking 1, bapak belikan sepeda gitu ya. Itu anak kan semangat banget bapak ibu, bener nggak? Ya kan? Tapi dalam hal ini, ya kan, dalam hal ini pendidikan kan anak itu contoh dulu, anak dulu digertak sedikit udah ngerti gitu kan. Sekarang beda bapak ibu zamannya. Coba, bener nggak Padar? Padar mana Padar? Oh iya Padar. Ya, anak itu kalau misalnya kita gertak malah melawan. Jadi memang ini beda zamannya. Makanya inilah yang namanya pendidikan. Memang dari dulu kita belum pernah dapat teori-teori yang benar-benar sesuai dengan karakter ya anak-anak kita, begitu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau misalnya saya pribadi pas giliran saya mengikuti CGP ini, oh iya benar ya, gitu. Jadi dikala nanti kita ngasih reward, kalau nggak ngasih reward, ya dia nggak akan berbuat baik seperti itu, Miss. Jadi ya ini menurut ini, dan ini memang sudah berlaku dan sudah diajarkan, maksudnya dalam di program Pancasila ya, maksudnya benar-benar sudah dijalankan begitu. Jadi makanya reward ini sudah dihilangkan, hukuman sudah dihilangkan seperti itu. Jadi kita inti dari pembelajaran, makanya kan kenapa sih kita nanti kalau di SMA mungkin kalau misalnya belajar anak, kalau kayak di luar negeri kan yang sudah apa ya, bisa dibilang yang sudah maju pendidikannya, itu anak tidak lagi kamu belajar matematika, enggak, dia maunya apa gitu ya, udah terus itu. Makanya kenapa sih luar negeri itu punya atlet yang luar biasa, punya pembalap yang luar biasa. Dia memang kalau misalnya dia sukanya balap, ya udah kamu gak usah sekolah, kamu main motor aja udah. Iya, benar Bu Pak Dokter ya. Iya. Jadi begitu, Miss. Jadi anak itu kalau dia punya keahlian ini atau punya kesukaan ini, ya udah tinggal kembangkan satu itu. Makanya kan kita juga sekarang nih sebenarnya kurikulum Merdeka sebenarnya sudah tidak mengacu ke matematika, sudah tidak mengacu, tapi intinya anak itu mau dibawa kemana, dan itu sesuai dengan kodratnya dia gitu loh. Dia maunya seperti apa, begitu Miss. Mungkin apa? Oke, Miss Penny mau tanya. Terima kasih Pak Andi. Saya mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Andi berkaitan dengan pemahaman Bu Ati berkaitan dengan pemberian hadiah. Tadi ada saya menggarisbawahi bahasanya mungkin begini. Pak Andi menyampaikan tadi mengiming-iming. Kalau mengiming-iming itu yang tidak boleh. Tapi kalau anak berhasil memberikan suatu statement atau ketika dia melakukan sebuah kebaikan, nggak apa-apa. Kita memberikan hadiah kayak yang dilakukan Bu Ati. Bu Ati tidak juga menjanjikan, tapi dia memang ketika anak bisa menjawab, spontanitas dia memberikan itu. Dan itu memang tidak selalu hanya untuk poin-poin tertentu atau waktu-waktu tertentu ketika anak ditanya dan dia berhasil menjawab. Saya kasih contoh juga. Ini lagi viral, anak Nono yang dari NTT yang sudah bertemu dengan Pak Nadiem Makarim. Pada waktu dia ditanya oleh Pak Prabowo pada saat wawancara, dia sudah pakai baju tentara tuh, karena dia ingin menjadi tentara katanya. Plus topi juga dia pakai. Ditanya sama Pak Prabowo, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Menteri, kamu mau minta apa? Itu langsung. Kemudian ada beberapa hal juga yang disampaikan, termasuk Pak Prabowo sendiri langsung memberikan dia hadiah ketika dia mampu menjawab, karena ini soal matematika.
Itu yang dimaksud Pak Andi. Jadi bukan berarti memberikan statement nanti gitu, bukan begitu. Iya. Makasih. Ya oke Miss. Ya benar. Maksud saya begini loh Bapak Ibu. Ya kalau tadi Miss Adi itu kan spontan ya, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Iya benar. Kalau yang namanya spontan itu ya apa boleh Bapak Ibu silakan. Tapi kalau misalkan ya itu tadi yang Miss Penny lebih jelaskan lagi, maksudnya dikala nanti pembelajaran gitu ya. Nah kalau nanti kamu dapat 100 gitu ya. Nah ini yang nggak boleh yang seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu pas anak 100, kamu dapat ini gitu ya, misalnya itu mungkin masih bisa gitu karena bukan diiming-imingin ya, benar tadi. Ya jadi kalau misalkan reward itu maksudnya reward spontanitas boleh ya. Iya, harus ada yang garis bawahi ya, benar. Jadi intinya maksudnya begini loh, karena kamu belajar dong, tidak nanti kalau kamu dapat nilai bagus begitu ya. Kalau kata-kata seperti tapi kalau misalnya, tolong jawab ini, ya. Nah, kamu benar, kasih 10.000 itu beda, Bapak Ibu ya. Ini harus nanti bisa digarisbawahi. Yaitu maksudnya Miss Ati benar sekali. Kalau yang kayak Miss Ati jadi pembina upacara gitu ya. Benar itu nggak apa-apa, itu spontan. Boleh. Tapi kalau misalnya dari awal dia udah belajar, gitu kan. Nanti kalau kamu nilai bagus, saya kasih uang, itu yang nggak boleh, Bapak Ibu. Jadi ini maksudnya paham Bapak Ibu ya? Oke. Oh Padang mau nambahin? Ya boleh. Ya terima kasih Pak Andi, langsung Bapak Ibu. Saya hanya pengen Bapak Ibu juga supaya masuk ke jawabannya. Reward and punishment itu sebetulnya konotasinya luas sekali itu. Seluruh kehidupan manusia itu pasti kaitannya dengan reward and punishment. Nggak mungkin kita mau ngajar kayak gini kalau nggak ada reward, nggak mungkin. Jangankan kita, Allah saja gitu memberikan reward and punishment. Jadi Bapak Ibu konotasinya itu memang harus diperjelas ya, jangan sampai jadi salah kaprah, kabur kemana-mana gitu. Jadi tidak nyampe. Itu aja. Iya, benar. Yang tadi ya benar tadi bosan dijelasin kan? Ya intinya begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas masukannya. Nanti dikala saya ada pertemuan lagi gitu kan, nanti akan memberi masukan gitu kan. Satu lagi, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya juga tadi yang disampaikan Bapak Ibu guru yang lain udah banyak, udah hebat. Pertanyaan saya, di teorinya Skinner itu memang ada reward dan punishment, udah jelas sudah di dunia pendidikan ada itu. Jadi tidak bisa langsung disalahkan begitu saja. Ada pegangannya, teorinya ada, penelitiannya ada. Sekarang pertanyaannya, kalau menghilangkan reward dan punishment sudah ada yang meneliti nggak, dan teorinya apa gitu yang bisa dipegang sama kita sebagai pendidik yang tiap hari memberikan materi pendidikan terhadap anak-anak. Kalau kita nggak punya pegangannya, teorinya kan kita bingung sendiri. Kalau di negara itu ya undang-undangnya apa gitu. Jangan sampai kita menerapkan yang terbaik buat anak, nggak ada pegangan teorinya, kita yang disalahkan juga gitu. Sekarang kalau misalkan sudah ada yang meneliti, penelitinya siapa, memakai teorinya siapa gitu, biar kita juga tahu gitu, bisa baca, biar nambah pengetahuan kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Padang masukannya nanti saya cari Padang dan saya akan koordinasi dengan dari Gosen. Iya. Ada teorinya. Oke, makasih Bu Susi. Jadi bisa dibaca dari Gosen. Oke. Jadi teorinya seperti itu yang menandakan kalau misalkan reward dan punishment itu yang menurut beliau gitu kan teorinya itu sudah kurang tepat begitu, mungkin bukan nggak bisa dipakai tapi kurang tepat dilakukan gitu kan, karena yang tadi sudah kita bahas sudah panjang lebar. Mungkin itu saja Bapak Ibu karena sudah jam 3 lewat, mohon maaf gitu kan. Luar biasa ini pertemuan kita
Ya, kembali ke terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam tanya jawab. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke penghujung acara. Langsung saja, marilah kita tutup acara hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.